قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Kemudian wayanqudu dikatakan oleh Syekh Musa Al-Hajjawi rahimahullah, wayanqudu ghaslu mayyitin, dan batal wudu orang yang memandikan mayit. Dan ini dalam mazhab dianggap pembatal wudu. Memandikan mayit termasuk pembatal wudu dalam mazhab Hanbali. Memandikan mayit termasuk pembatal wudu dalam mazhab. Baik ghaslul mayit kulli atau kulla atau ba'd, yaitu baik sekujur tubuh yang dicuci, yang dibasuh, yang dimandikan, atau dia bagian porsi sebagian tubuh. Karena yang memandikan mayit misalnya 3 orang. Ada yang dia bagian setengah badan atas, ada yang bagian setengah badan bawah. Nanti kita lihat di sini. Memandikan mayit dianggap walaupun setengah badan ini dimandiin olehnya, oleh jatah dia, maka ini dianggap apa? Dianggap pembatal wudu. Baik mayitnya laki-laki, perempuan, kecil maupun besar, budak maupun merdeka. Maka ini termasuk mufradat mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad. Itu termasuk hal yang menyendiri dari mazhab, pendapat menyendiri antar mazhab. Mazhab Imam Ahmad ini membatalkan wudu. Karena imam yang 3 yaitu Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i itu mereka menyatakan tidak. Mereka menyatakan tidak. Apa dalilnya bagi mazhab Hanbali bahwasanya memandikan mayit itu membatalkan wudu? Dalilnya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an bahwasanya mereka amaru ghasilal mayyit bil wudu. Mereka memerintahkan orang yang memandikan mayit diperintahkan untuk wudu. Maka mafhum dari riwayat ini bahwasanya mandiin mayit ini membatalkan wudu. Juga dalil yang kedua atau hujjah yang kedua bagi yang mengatakan ini membatalkan wudu, bahwasanya anna ghasilal mayyit ghaliban yamassu farjah wa massul farji min nawaqidil wudu. Bahwasanya orang yang memandikan mayit secara umum itu akan memegang kemaluan mayit, dan memegang kemaluan walaupun kemaluan orang lain itu termasuk batal wudu. Namun hujjah yang kedua ini gharib, aneh. Ya. Aneh dari beberapa sisi. Pertama, kenyataannya orang yang memandikan mayit apalagi zaman sekarang itu rata-rata mereka pakai penghalang, tidak langsung menyentuh kulit gitu loh. Pakai apa sih namanya yang kayak gini nih? Sarung tangan atau apalah gitu yang sifatnya lebih elastis gitu. Jadi tidak kulit dengan kulit. Itu satu. Kemudian kedua, kalaupun dieletkan menyentuh kemaluan, mana ada orang yang bersyahwat dengan mayit ketika menyentuh kemaluannya? Mungkin ada, oke, mungkin ada. Tetapi jarang sekali terjadi, dan hukum yang jarang itu tidak menjadi hukum umum. Ya, ini lemah untuk alasan kedua ini lemah jadinya. Kita katakan tidak. Nah, untuk alasan pertama, bahwa saya beberapa salaf dari sekalian sahabat memerintahkan orang yang memandikan mayit untuk wudu. Maka kita katakan bahwasanya perintah tersebut mungkin saja maksudnya penganjuran, tidak sampai tidak pengajiban, apalagi ini memerintahkan hanyalah sahabat, bukan sampai level Nabi memerintahkan orang, ya. Begitu. Dan jumhur ulama mengatakan
Ghuslul mayyit la yanqudu al-wudu. Memandikan mayit itu tidak membatalkan wudu. Memandikan mayit tidak membatalkan wudu, dan itu pendapat yang lebih sahih. Secara waqi' juga kurang masuk dengan mengatakan yang membatalkan wudu. Memang dianjurkan mandi, setelah memandikan mayit dianjurkan mandi, tetapi tidak melazimkan membatalkan wudu. Ya, tidak lazim membatalkan wudu. Taib, karena hal ini misal kalau dikatakan membatalkan wudu. Kalau orang-orang yang memandikan mayit misalnya 3 orang. Kan kita lihat yang memandikan mayit itu kan ada bagian yang mengusap-ngusap merogoh-rogoh gitu, ada 1 orang. Ada bagian yang dia nyediain sabun dan mungkin bantu ngusap dan rogoh-rogoh. Dan ada bagian yang nyelangin nyiramin air. Karena biasanya yang ngerogoh ada tugas sendiri, yang nyiramin ada tugas sendiri. Apakah yang nyiramin dia batal wudunya? Nah, kan gitu. Tapi apakah yang nyiramin ini disebut memandikan mayit? Iya, memandikan mayit. Malah justru itulah namanya memandikan, nyiramin air gitu kan. Tapi apakah batal wudunya? Enggak ada apa ilatnya, apa sebabnya kok bisa batal wudunya hanya dengan seperti itu. Maka yang lebih sahih pendapat jumhur ulama dibandingkan mazhab Hanbali sini, bahwasanya memandikan mayit tidak membatalkan wudu. Membatalkan wudu atau menyebut sesuatu sebagai pembatal wudu, menyebut sesuatu sebagai pembatal salat, itu membutuhkan dalil. Bukan sesuatu yang ringan, membutuhkan dalil yang jelas. Taib. Menuju berikutnya ditambahkan. Kemudian di antara pembatal wudu, wa aklul lahmi khassatan minal jazur. Wa aklul lahmi khassatan minal jazur. Yaitu memakan al-laham khassah saja dari unta. Memakan dagingnya dari unta, memakan daging unta. Lafalnya ini detail, memakan daging unta, daging. Dalam mazhab di sini daging. Ya, dan ini termasuk mufradat mazhab Hanbali, yaitu yang mana ulama-ulama yang dari mazhab lain itu menyatakan tidak batal wudunya memakan daging unta. Namun dalam mazhab Hanbali batal wudunya. Ya. Dan ulama-ulama yang menyatakan memakan daging unta itu batal wudunya, mereka berbeda pendapat mengenai masalah dagingnya atau untanya. Nah, gitu. Paham nggak bedanya? Yang membatalkan wudu itu makan dagingnya doang atau makan untanya, gitu. Karena unta kan bukan daging doang. Maka kalau misalnya paru, jantung, atau mungkin lemak, itu kira-kira masuk nggak ke dalam istilah daging ini? Masuk ke dalam hukum batal wudunya? Itu di antara ulama, itu ulama yang mewajibkan, ulama yang mengatakan batal wudunya. Mereka juga berbeda pendapat mengenai yang membatalkan wudu makan dagingnya atau juga makan hal-hal lain gitu loh, tetelannya atau apa. Ya kita nggak tahu juga sih, karena nggak makan unta juga. Ini beda pendapat di antara ulama. Ya, mungkin lebih strict daging, anggap daging. Kalau antum umrah misalnya nanti akan diberikan misal ati unta atau jantung unta. Maka kalau antum pakai pendapat daging saja, berarti makan ati, makan jantung, makan usus, makan jeroannya unta, maka ini bukan termasuk makan daging unta, sehingga tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Ya. Walaupun pendapat juga ada di antara pendapat ulama bahwasanya enggak ada beda di sini hukum antara daging dengan selain daging, yang penting dia unta gitu. Khilaf di antara ulama. Ala kulli hal, kita enggak makan daging unta alhamdulillah. Ya.
wallahu alam yang mana lebih sahih, tetapi mungkin daging saja, cukup daging saja mungkin itu lebih baik ya. Maksudnya tidak sampai ke hal-hal lain. Namun mana yang lebih sahih, makan unta membatalkan wudu atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak batal wudunya, termasuk mazhab Syafi'i tidak batal wudunya. Mazhab Hanbali resminya apa? Batal wudunya. Yang lebih sahih adalah batal wudunya. Memakan daging unta batal wudunya, dengan khilaf antara apakah dagingnya doang atau jeroannya juga, khilaf di antara ulama yang mewajibkan, tapi ini yang lebih sahih memang. Apa hadisnya? Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Ada seorang pria bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana tawadda min luhumil ibil ya Rasulullah?" Apakah kita wudu disebabkan luhum al-ibil, yaitu disebabkan daging-daging, memakan daging unta? Maka kata Nabi SAW apa? Na'am, fatawadda min luhumil ibil. Iya, wudulah engkau dengan sebab memakan daging-daging unta. Oke. Kemudian ditanya lagi, ana tawadda min luhumil ghanam? Apakah kita wudu dengan sebab memakan daging kambing? Maka kata Nabi SAW, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Jika kamu pengen wudulah, jika kamu pengen tidak usah wudu. Ya. Maka bagaimana sisi pendalilannya di sini? Dikatakan Nabi SAW mengaitkan wudu ketika masalah daging kambing dikaitkan dengan masyiah, kehendak. Kalau kamu pengen silakan, kalau kamu nggak pengen ya udah nggak apa-apa. Adapun untuk daging unta, Rasulullah SAW tidak memberikan pilihan, ikhtiar, pilihan atau kehendak, dikaitkan dengan kehendak. Enggak, melainkan langsung kata Nabi SAW, na'am, tawadda'u min luhumil ibil. Ya, wudulah kalian dengan sebab makan daging unta. Maka adanya tafriq dan perbedaan seperti ini, perbedaan sikap Nabi SAW terhadap dua kasus ini, menunjukkan bahwasanya ketika makan daging kambing itu diberi ta'liq pilihan, mau wudu mau enggak silakan, terserah pilih. Maka ini berarti derajatnya lebih di bawah dibandingkan makan daging unta. Kalau ini sunnah berarti yang di atas makan daging unta berarti wajib dong untuk wudu. Berarti membatalkan wudu, itu sisi pendalilannya. Kalau dikatakan lah, kan ini kan diberi pilihan. Kalau untuk makan daging kambing, in syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Jika kamu pengen, silakan wudu. Jika kamu pengen, ya enggak usah wudu, enggak apa-apa. Lah berarti ini bukan sunnah, bukan mustahab, melainkan ini mubah dong, karena kan diberikan khiyar, pilihan, dua pilihan. Maka kita katakan semua yang mustahab itu pada asalnya juga diberikan pilihan sebenarnya. Diberikan pilihan. Seandainya seandainya dua-duanya sama, maka enggak bakal ada pertanyaan seperti ini dan enggak bakal ada jawaban seperti ini. Nabi SAW pernah memerintahkan, sallu rak'atain qabla al-maghrib. Sallu rak'atain qabla al-maghrib. Sallu rak'atain qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum salat maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum salat maghrib. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum salat maghrib, perintah. Tapi kata Nabi apa lanjutannya? Bagi yang pengen. Ini penganjuran atau pembolehan? Penganjuran. Ya. Maka ini penganjuran. Anjuran salat qabliyah maghrib. Tadi Anda bilang apa? Salat 2 rakaat sebelum maghrib ya. Anda bilang isya bukan tadi? Tadi dia bilang apa, Putra? Maghrib atau isya? Maghrib lah, al-muhim maghrib. Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Salat 2 rakaat sebelum maghrib. Bagi yang pengen. Tambahan bagi yang pengen ini berarti kan ada anjuran. Bagi yang nggak pengen, ya nggak apa-apa, nggak usah nggak apa-apa. Maka seperti ini, ya.
Kalau kamu pengen silahkan wudu karena makan daging kambing. Kalau kamu pengen ya nggak usah, nggak apa-apa. Maka wudu setelah makan daging kambing itu tidak wajib, melainkan dianjurkan. Ya, melainkan dianjurkan. Jadi nanti antum kalau misalnya habis makan sate kambing, itu kan daging. Maka dianjurkan untuk apa? Wudu. Dianjurkan untuk wudu setelahnya. Tapi batal nggak wudunya? Bukan nggak batal. Berarti ini termasuk wudu sunnah, wudu mustahab. Tapi kalau antum makan daging unta, maka batal wudunya. Dan juga dalam hadis Al-Bara' bin Azib dari riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lainnya, maka dikatakan bahwasanya Nabi SAW pernah berkata, tawaddau min luhumil ibil. Wudulah kalian karena memakan daging-daging unta. Ini perintah. Ya. Maka wallahu alam, sebenarnya ada banyak pembahasan lagi untuk masalah daging unta ini, tapi intinya adalah yang lebih sahih adalah bahwasanya wudu setelah makan daging unta itu wajib. Dan ini menunjukkan bahwasanya memakan daging unta termasuk mubtilat atau nawaqid al-wudu, termasuk pembatal wudu. Baik. Bagaimana dengan al-wudu min maraqil lahmil ibil? Wudu karena mengkonsumsi kuah dengan kaldu daging unta. Dengan kaldu daging unta. Maka jawabannya dalam mazhab Hanbali annahu ghairu wajib. Ini tidak wajib. Walaupun rasanya rasa kaldu daging unta. Ini tidak wajib. Karena apa? Karena hakikatnya ini tidak memakan daging. Tidak makan daging. Dan secara sebutan urf juga tidak memakan daging. Ketika kaldu sop yang antum makan itu kaldu ayam, pakai Royco misalnya. Apakah antum sedang makan daging ayam? Enggak. Ya, maka ini bukan makan daging. Ya, tadi sarapan pakai apa? Alhamdulillah pakai ayam. Perasaan tadi enggak disediain ayam, enggak kaldu ayam, karena ada kaldu yang sudah. Ya enggak, antum enggak makan ayam lah. Enggak disebut makan ayam. Ya. Gitu. Sehingga wallahu alam hukumnya tidak sedang hukum makan ayam. Ya. Begitu. Kemudian wa kullu ma aujaba ghusla aujaba wudu'a. Setiap yang mewajibkan mandi maka itu sama dengan mewajibkan wudu juga. Segala yang mewajibkan mandi maka itu juga mewajibkan wudu. Maksudnya gini, hal yang membuat wajib mandi maka wudu juga batal. Wudu juga batal. Apa aja yang mewajibkan mandi? Ya, apa aja yang mewajibkan mandi? Kita tahu hadas akbar itu mewajibkan mandi. Hadas akbar, hadas besar seperti haid, nifas, junub. Maka orang yang tadinya normal biasa habis wudu dia, terus wudu melakukan jima, dia junub. Batal enggak wudunya? Batal wudunya. Maka apa-apa yang melazimkan mandi besar, maka batal wudunya. Namun setelah mandi besar, tidak wajib wudu. Jadi, apa-apa yang merupakan hadas besar, membatalkan wudu. Namun setelah dia mandi besar, niatan besar, tidak wajib wudu. Ya. Jadi apa-apa yang merupakan hadas besar, itu menggugurkan wudu. Namun setelah dia mandi besar tidak wajib wudu karena jika hadas besar telah ditanggulangi maka yang kecil itu lebih-lebih ngikut gitu loh. Contoh, keluarnya air mani itu melazimkan mandi.
mandi. Namun ketika melazimkan mandi, maka berarti apa? Berarti apa? Gimana? Hah? Ini masuk ke YouTube nggak? Oke. Ucapan masih. Oh. Jadi apa? Jadi apa yang melazimkan mandi itu berarti membatalkan wudu. Namun ketika penanggulangan terhadap hadas besar tersebut seperti mandi dilakukan, maka tidak wajib untuk berwudu. Tidak wajib untuk berwudu. Karena ketika hadas akbar telah ditanggulangi, maka hadas asghar itu juga tertangkal. Ya. Maka ada dhabit fiqih di sini bahwasanya al-junub idza nawa raf'al hadathi kafa wala hajata ila an yanwiya raf'al hadathil asghar. Orang junub jika dia meniatkan untuk menghilangkan hadas itu sudah cukup. Dan dia tidak perlu untuk meniatkan menghilangkan hadas kecil. Jadi ketika antum mandi junub, antum tidak harus meniatkan menghilangkan hadas kecil karena sudah otomatis hadas kecil hilang dengan dihilangkannya hadas besar. Sehingga orang yang mandi junub tidak wajib untuk wudu setelahnya. Namun disunahkan untuk wudu sebelumnya karena itu tata cara mandi junubnya Nabi SAW. Illal maut, kecuali kematian. Kematian mengharuskan mandi. Dimandikan maksudnya. Dan tidak melazimkan wudu. Tidak melazimkan wudu. Yani bahwasanya orang yang memandikan mayit itu tidak harus mewudukan mayit dulu sebelum dia mandi. Paham enggak di sini, ikhwan? Gini, orang nih namanya mayit ketika matian manusia muslim mati. Wajib enggak dimandikan? Wajib, fardu kifayah, kecuali yang mati dalam keadaan gugur fi sabilillah. Kalau itu enggak dimandiin, langsung aja dikubur. Tapi kalau mayit pada normalnya mati, muslim dia, wajib kan dimandikan? Wajib. Bukan wajib mandi, dia nggak punya kewajiban mayit ini. Kewajibannya ada pada orang-orang yang berkompeten untuk memandikannya. Ada pun mayit ini udah nggak ada urusan dia nggak bisa mandi sendiri. Subhanallah, kalau dia masih mandi sendiri, ya khalas, urusan gampang. Kalau bisa mati aku berdewe kalau bisa. Tapi nggak bisa begitu. Maka wajib fardu kifayah ada yang memandikannya. Nah, pertanyaannya, apakah mayit ini batal wudunya? Paham nggak? Kematian itu melazimkan adanya pemandian, ya kan? Junub melazimkan adanya pemandian. Haid melazimkan adanya pemandian. Nifas pun begitu. Sama semuanya. Tapi apakah kematian itu melazimkan adanya wudu, membatalkan wudu? Ini enggak disebut. Karena hakikatnya yang wajib memandikannya itu bukan dirinya sendiri, melainkan orang yang masih hidup wajib untuk memandikannya. Nah, ketika diwajibkan untuk memandikannya, apakah harus juga dia menghilangkan hadas kecil dengan mewudukan mayit itu? Ayo mayit kumur-kumur dulu misalnya. Ayo sok wajahnya nih saya ingin, terus tangan, terus rambut, kuping, kaki. Enggak. Mayit tidak diwudukan. Ya, mayit tidak diwudukan. Maka kata Syekh Utsaimin ada contoh yang unik ya sebenarnya, walaupun tidak boleh dicontoh ya. Falau jaa rajulun wa ghamasal mayyita fi nahrin
nawiyan taghsilahu thumma rafa'ahu fa innahu yujzi. Kalau ada mayit mati ini, terus ada orang yang memandikan, dan cara memandikan mayitnya dia, versi dia adalah dicelupkan itu mayit ke kali, plek, tuh sok tenggelam. Nah habis itu ditarik lagi, dibalikin, dan nyelupin mayit ke kali ini niatannya apa? Dimandiin. Diangkat lagi, sah nggak pemandian mayitnya? Sah. Walaupun ini penghinaan terhadap mayit. Atau ditaruh di steam mobil atau motor, kemudian dimandiin di situ, ya, pakai busa-busa juga. Itu kalau ada keluarga yang terima, itu berarti keluarganya juga nggak suka tuh sama mayit. Ya, nggak apa-apa lah, mandiin kayak mau gimana mandiin, syukur-syukur dia ada yang mandiin gitu kan. Ya. Tapi ini yang disebut termasuk min gharaib al-ilm. Ini disebut gharaib al-ilm. Kalau ada istilah namanya gharaibul ilm, yaitu suatu ilmu, suatu kaedah, suatu dhabit atau batasan ilmu yang gharib, aneh. Karena apa? Karena agak-agak perlu dipertimbangkan bagaimana wahai kalian para ulama menafikan wajibnya wudu bagi saat memandikan mayit, padahal Rasulullah SAW bilang dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ibda bimayaminiha wa mawadhi'al wudu'i minha, yaitu mulailah kalian wahai perempuan yang memandikan mayit perempuan, mulailah dengan bagian kanannya, bagian kanan dulu. Dan mulailah dari tempat-tempat wudu dari anggota tubuh kalian, tubuh orang mayit ini. Nah, ya para ulama mengatakan bahwasanya perintah Rasulullah untuk memulai di tempat-tempat wudu bukan berarti mewudukan mayit, tapi mencuci bagian-bagian yang awalnya biasa menjadi bagian wudu. Ya. Begitu, wallahu taala alam. Ya, insyaallah kita lanjut nanti pada waktunya di masalah yakin dan keraguan dalam masalah suci dan hadas. Ya, nanti pada 2 pekan lagi insyaallah taala. Kita mungkin hari ini cukup sampai situ saja tadi. Ada soal enggak jemaah ikhwan? Masih ada sekitar 6 atau 7 menit kita untuk waktu syuruk. Ada pertanyaan? Fadhal, Pak. Dia apa? Iya. Betul. Nah, ya. Ya. Yang kata Nabi SAW, wabda'na bimaya miniha wa mawadhi'al wudu'i fiha. Mulailah kalian wahai perempuan dalam memandikan mayit perempuan lainnya itu dengan bagian kanan dulu, dan mulailah ini dengan tempat-tempat wudunya, spot apa anggota tubuh wudunya. Ini sunnah bukan wajib. Ini sunnah bukan wajib. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini bukan dalam rangka mewudukan secara syar'i seperti apa ya, seperti wudu mau salat. Itu hanya mencuci bagian-bagian yang biasa dipakai, yang biasa diwudukan padanya. Ya. Tapi istilah kita boleh kita mengatakan istilah mewudukan untuk mempermudah saja. Hanya istilah saja. Bukan sebagai suatu hukum yang memang hakikatnya adalah membuat mayit ini tidak berhadas. Enggak, mayit itu sudah tidak ada kaitan dengan hadas. Kita memandikan mayit ini bukan karena membuat dia itu tidak berhadas atau enggak, udah enggak ada urusan dengan itu. Tetapi memang itulah pemulihan terhadapnya yang memang disyariatkan. Maka seseorang ketika dia, kayak kata Syekh Utsaimin tadi kaidahnya, kalaupun dia mencelupkan mayit itu ke kolam atau apa dengan niatan memandikannya,
dan itu menyeluruh pada tubuhnya, maka itu sudah cukup memandikan mayit gitu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Ya, Pak Fardin. Anda nggak tahu itu. Itu emang banyak sih yang bilang gitu. Ghibah itu Anda nggak tahu sebenarnya. Wallahu a'lam. Nggak bisa jawab Anda. Itu iya. Perlu dicari lagi itu apa hujahnya, dalilnya apa. Ngomongin orang membatalkan wudu. Ya, berarti kalau misalnya nanti khatib naik mimbar, kemudian khatib ini menggibahi pemerintah, batal wudu khatib itu, harus wudu lagi sebelum dia menjadi imam. Kan gitu. Banyak gak khatib kira-kira yang gibahin penguasa? Banyak. Ya. Lalu apakah khatib ini kemudian dia batal wudunya? Itu dia. Ya. Jadi perlu apa? Dalilnya apa? Kok bisa batal wudunya? Anda nggak tahu. Harus perlu dalil. Jadi membatal yang kata para ulama nawaqidul wudu, nawaqidus salat, nawaqidul Islam, pembatal wudu, pembatal salat, apa nih pembatal keislaman, itu butuh dalil yang sangat jelas. Karena ini hal yang tidak ringan. Maka siapa yang mengatakan ini batal wudunya itu harus memberikan dalil dan hujjah. Ya begitu, wallahu a'lam. Afwan. Apa Widi ada pertanyaan Pak Widi? Enggak ada, pengen langsung sholat aja. Ada pertanyaan Pak? Ada apa? Dalam hadis. Ilatnya, sebabnya kenapa? Itu Allah alam. Karena Nabi SAW enggak menyebutkan itu. Enggak menyebutkan itu. Ini sifatnya ta'abbudi, yaitu sifatnya murni pure, murni syariat. Ya, jadi enggak disebutkan. Namun mungkin sebagian ulama menyebutkan sebab-sebabnya. Entah wallahu alam karena mungkin dagingnya lebih panas atau apa, wallahu alam, kita enggak tahu. Sehingga membutuhkan air untuk kita berwudu sehingga panasnya itu lebih dinetralisir oleh air, wallahu alam, kita nggak tahu. Tapi nggak disebut oleh Nabi SAW. Sehingga ini murni perkara yang sifatnya namanya ta'abbudi tauqifi, yaitu murni ibadah tanpa ada sebab yang diketahui secara syar'i oleh manusia. Wallahu alam. Anda juga bertanya-tanya Pak, coba apa beda? Ya kita walaupun nggak pernah makan daging unta, tapi secara hukum kan kita lihat perbedaannya. Ada apa gerangan gitu loh, ya. Dan kenapa kok para sahabat ini mereka menanyakan daging kambing, tidak daging sapi kan gitu. Ya. Apa karena jarang sapi di sana gitu kan? Gitu kan? Anda nggak tahu apakah daging kambing bukannya lebih panas ya kalau nggak salah ya? Iya, mungkin karena itu juga maka dianjurkan untuk wudu dibandingkan daging-daging lainnya. Kalau daging ayam nggak disebutkan dalam hadis. Ya. Begitu, wallahu alam, wallahu alam. Mungkin itu sebabnya, mungkin bukan. Wallahu alam. Ya. Baik, kita cukup sampai sini. Insyaallah sudah mulai waktu syuruk. Bismillah taala. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kehadiran antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.